Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal ARB ya, token baru yang sangat-sangat fenomenal. Kita akan coba untuk lihat ARB atau Arbitrum hari ini diperdagangkan di kisaran 18,9 ribu rupiah dan ya udah sedikit mengalami koreksi 3%. Jadi tanggal 23 itu ada listing ARB ya, di mana-mana di banyak exchange dia tiba-tiba listing dan harganya langsung ngepump teman-teman, di exchange-exchange besar tentunya ya. Kalau kita cek eh ini udah cukup banyak ya, KuCoin, Binance, Kraken, Bybit juga udah ada, Get.io, OKX, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi ARB ini ya menarik buat teman-teman pantau kalau menurut saya. ARB untuk peredaran supply-nya saat ini masih di kisaran 1,2 miliar token teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini sih total supply-nya itu saat ini ada di kisaran 10 miliar ya. Jadi 10 miliar ini sudah ada teman-teman. Tapi yang baru beredar itu baru 1,2 miliar token saja, dan supply maksimumnya itu tidak ada teman-teman. Artinya dia bisa tiba-tiba nambah lebih besar daripada 10 miliar. Tapi sekarang kan masih sekitar berapa ya, 8,8% ya teman-teman dari supply totalnya saat ini. Ini project apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah project layer kedua dari Ethereum. Ya, ini mirip seperti Optimism, mirip seperti Matic, cuma Matic dia udah jadi koin sekarang ya. Jadi kayak Optimism, dan di dalamnya tentunya mereka punya keunggulan-keunggulan teman-teman. Nah, kita tahu Ethereum itu adalah blockchain yang desentral, terus juga dia secure. Ya, jadi ada satu miss yang tidak dimiliki oleh Ethereum, yaitu scalability. Makanya akhirnya dari yang namanya Ethereum itu mengembangkan blockchain modular, di mana di dalamnya itu bisa di breakdown lagi sehingga akhirnya dia bisa untuk menambahkan efek ya semacam meningkatkan skalabilitasnya melalui layar kedua. Makanya ada layar-layar kedua berikutnya Ethereum yang muncul. Nah, Arbitrum ini salah satu yang masuk ke layar kedua Ethereum dan menjadi scaling solution atau solusi untuk skalabilitasnya. Sehingga artinya teman-teman bisa melakukan transaksi lebih murah, lebih cepat juga ya, lewat dari solusi yang dimiliki oleh Arbitrum ini. Jadi ini sebenarnya bagus untuk ekosistem daripada Ethereum ke depannya. Terus mereka ini ARB sendiri ini digunakan sebagai governance token. Karena di dalamnya ada DAO juga, Decentralized Autonomous, dan ya kita akan coba untuk lihat seperti apa. Ini website resminya teman-teman. Dia ada ngelakuin airdrop, dia ada ngasih airdrop teman. Ini sekitar setengah setengah tahun ke depan ya, 6 bulan ke depan, 181 hari lagi teman-teman boleh ikut. Tinggal masuk aja ke website arbitrum.foundation. Di sini teman-teman bisa ikuti, mereka punya airdrop. Nanti teman-teman diminta beberapa tugas nih, teman-teman harus selesaiin paling nggak 3 ya, 3 poin, baru teman-teman bisa untuk lanjut ke step berikutnya untuk mendapatkan airdropnya. Di luar sana itu banyak airdrop palsu, jadi airdrop yang asli teman-teman bisa dapetin di arbitrum.foundation. Itu kalau teman-teman mau ikut silakan langsung kunjungi. Dari Twitter mereka langsung melesat ya, untuk follower Twitternya pengikutnya udah sekitar 655.000 teman-teman, sangat banyak. Jadi antusiasme orang terhadap project ini sangat-sangat banyak. Arbitrum Foundation. Ini ada tokenomic yang kita akan coba cek dia dari CoinGecko ya. Tokenomic Arbitrum ini lumayan banyak dipegang oleh tim mereka, tim daripada pengembang Arbitrum sendiri. Itu alokasinya sekitar 26,9%. Dan untuk para investor itu ada di kisaran 17,5%. Nah, ini buat teman-teman yang ikut ICO kemarin, ikut juga launchpad di Binance, mungkin teman-teman masuknya di kategori investor ini. Itu sekitar 17,5%. Terus ada DAO untuk Arbitrum ekosistem mereka. Terus juga ada individual wallet. Ini buat teman-teman yang ikut airdrop. Jadi kalau dari supply-nya yang dia berikan sih, individual wallet ini lumayan besar ya, 11,6%. Jadi buat teman-teman yang ikutin airdrop ini, kalian bakalan masuk ke bagian 11% ini. Ya,
Ya mungkin itu sih teman-teman. Terus ada DAO Treasury, ini adalah yang bakalan diperebutkan oleh anggota-anggota yang mau ikut dalam organisasi mereka teman-teman. Kalau teman-teman hold untuk koin Arbitrum, tentunya teman-teman bisa berkesempatan dapetin atau masuk ke ekosistem mereka dan juga mendapatkan DAO Treasury-nya. Ini paling besar ya di 42,8%. Jadi ya itu sih buat Arbitrum. Ini ada satu pengertiannya ya, DAO Treasury ini adalah pool fund. Jadi kumpulan dana gitu yang di dalamnya berfungsi untuk melanjutkan peningkatan atau growth untuk development organization-nya dari Arbitrum ini. Jadi itu kalau teman-teman bisa hold koinnya, teman-teman punya koinnya, teman-teman bisa ikut DAO, berarti teman-teman bisa mengambil keputusan di sana. Kalau ada voting apa, teman-teman bisa punya hak untuk mengambil keputusan juga. Dan mungkin ada fitur staking atau apa ke depannya, kita nggak tahu pasti ya. Cuman mungkin ya dana-dana ini bakalan keluar. Tapi sementara masih ada airdrop yang bisa teman-teman ikutin, mungkin bisa dapetin koin secara gratis. Cuman ya gitu, yang namanya koin airdrop, ketika dia dibagikan, ketika udah masuk ke wallet kalian, itu masih dalam kondisi lock. Ketika dia sudah bisa ditransfer, nah itu siap-siap biasanya harga-harga koin-koin airdrop pasti bakalan agak crash teman-teman. Jadi kalau sekarang posisinya masih cukup aman ya, karena dia belum ada apa namanya, unlock untuk airdropnya. Jadi posisi harga dari ARB sendiri bakalan masih aman ke depannya, mungkin bakalan ngikutin Bitcoin juga. Sementara kalau kita lihat dari awal dia listing di 23 Maret, langsung ya ARB ini naiknya sangat-sangat signifikan, teman-teman. Saat ini naiknya udah sekitar 200% ya kemarin. 200%, ini aku pakai dari Binance, chart dari Binance. Mungkin kalau dengan chart exchange lain mungkin bisa ada yang lebih tinggi. Tapi so far ini good lah buat project yang baru saja listing. Jadi volume perdagangan belakangan agak turun, teman-teman. Jadi pergerakan dari ARB sendiri dia masih cenderung sideways, sementara di kisaran 1,2 dolar saja. Jadi gitu, untuk prediksi kedepannya ya kita belum tahu pasti teman-teman. Cuman nih buat teman-teman yang long invest, di harga saat ini tentunya ini masih harga yang bakalan menyesuaikan ke depannya ya. Jadi kalau menurut saya sih buat teman-teman yang ada invest long term, teman-teman lihat ini projectnya bagus, sepertinya mesti tunggu dulu nih sampai ARB kira-kira agak koreksi dulu ya. Mungkin dia bisa ke 1 dolar atau di bawahnya. Mungkin di level-level tersebut akan menarik buat teman-teman untuk melakukan akumulasi, dan sembari menunggu airdrop juga yang bisa teman-teman ikutin. Ini bakalan jadi fase yang cukup panjang ketika ARB nanti dalam tahap koreksi. Mungkin kalau teman-teman yang mau masuk sekarang, teman-teman mau mau beli misalkan buat invest long term ya bisa aja teman-teman. Tapi buat teman-teman yang sabar, mungkin kita nggak tahu ya ke depannya apakah Bitcoin bakalan koreksi atau enggak. Tapi indikasinya sih sementara volume perdagangannya masih sangat rendah untuk Bitcoin. Jadi peluang koreksi itu mungkin ada. Begitu juga dengan ARB, mungkin bakalan koreksi juga ke depan. Jadi gitu aja buat ARB, ini project masih masih dini ya. Teman-teman boleh pantau projectnya. Ya gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.